Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laina Alamiri dari Prodi PGMI Unit 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan media aplikasi di sekolah SD Negeri 027089 Binjai pada masa pandemi. Yang pertama itu dalam proposal ini terdapat 3 bab, yaitu pertama pendahuluan, pembahasan, dan terakhir penutup. Di sini saya akan pertama kali akan menjelaskan tentang pendahuluan, yang mana yang terdiri dari latar belakang mewabahnya novel coronavirus 2019 atau bisa disebut dengan COVID-19 yang terus meluas sehingga menyebabkan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, menyebabkan krisis kesehatan global yang pertama di era milenial setelah pandemi flu Spanyol pada tahun 1918. Penutupan sekolah dan fasilitas pendidikan menjadi pilihan banyak negara, baik pada tingkat dasar maupun tingkat universitas. Jadi setiap negara memutuskan untuk tidak melangsungkan ke sekolah karena untuk memutusnya rantai virus corona tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu terdiri dari rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yang kita jelaskan. Maka dalam penulisan proposal ini terdapat perumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah adanya hambatan belajar daring bagi siswa? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tindakan pemerintah agar siswa tetap mengikuti pelajaran di sekolah? Yang ketiga, apakah adanya solusi pihak sekolah terhadap siswa yang tidak memiliki fasilitas? Nah, selanjutnya, yang ketiga itu C, tujuan penelitian, yang mana penulisan proposal ini yaitu sebagaimana berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah saya cantumkan di atas, yaitu untuk mengetahui pengaruh hambatan siswa dan juga solusi pemerintah terhadap pembelajaran online di rumah agar memudahkan siswa dan siswi untuk mengakses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang maksimal walaupun menggunakan daring di rumah saja. Nah, selanjutnya itu adanya D, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama itu penelitian ini diharapkan agar siswa lebih giat lagi belajar menggunakan daring atau kelas online di rumah. Dan selanjutnya ini penelitian ini diharapkan siswa lebih fokus mengikuti kelas online. Selanjutnya batasan masalah. Dengan adanya pandemi ini membuat siswa terganggu dalam mengikuti pembelajaran yang biasanya tatap muka di sekolah dan sekarang harus menggunakan media online berbasis aplikasi, yaitu dengan menggunakan daring, dan membuat anak-anak tidak fokus dan kurang memahami pelajaran yang diberikan guru menggunakan pembelajaran tersebut. Jadi dengan adanya pembelajaran online ini mungkin ada beberapa murid yang tidak mengerti atau tidak memahami pelajaran menggunakan aplikasi WA. Selanjutnya, yang G, kajian teori, yang mana kajian teori ini dapat diartikan sebagai suatu ringkasan yang berfungsi untuk dapat mengetahui bagaimana siswa-siswi dapat memahami pembelajaran yang diberikan melalui media online berupa aplikasi. Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan dikaji, maka di dalam kajian teori ini perlu mencantumkan teori, yaitu mengenai bagaimana proses pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah dasar SD Negeri 027089 Binjai untuk dapat mencapai pemahaman
yang maksimal. Nah, selanjutnya ini ada hipotesis. Adanya kelandalan dalam melakukan daring ini yaitu dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa di SD Negeri 027089, yang mana ada yang tidak mempunyai handphone ataupun sulitnya jaringan ataupun tidak ada kuota, jadi membuat siswa terganggu dalam belajar online. Selanjutnya ini yang desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang merupakan penelitian mendalam tentang masalah yang saya teliti, bukan survei statistik ataupun pertanyaan komparatif. Tujuan desain ini untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam beberapa hal yang spesifik. Selanjutnya, yang J, populasi dan sampel, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 027089 berjumlah 20 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang siswa dari tiap-tiap kelas 5 SD Negeri 027089 Binjai untuk dijadikan sebagai subjek. Selanjutnya, ini yaitu kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan, yang mana di sini saya akan mengambil judul besarnya tentang media pembelajaran aplikasi online, dan banyak sekali kegunaan handphone ini dalam membantu kita menyebarkan informasi baik untuk pribadi, pekerjaan ataupun untuk keluarga. Dan salah satu untuk pembahasan yang menarik bagi saya untuk membahasnya adalah aplikasi WhatsApp, yang mana sangat berperan penting untuk siswa melakukan pembelajaran online yaitu di rumah, di mana aplikasi tersebut selain berbagi informasi, tetapi juga bisa mengirim gambar berupa foto-foto, bahkan juga dapat merekam suara serta video yang akan mereka kirim, sehingga hal ini merupakan kemudahan dan kelancaran dalam berkomunikasi bagi siswa dan membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan juga smartphone memberikan kemudahan dan pembelajaran seperti memberikan informasi seputar informasi kelas, materi pembelajaran, komunikasi antara guru dan siswa, baik personal ataupun grup, bahkan sebagai evaluasi belajar berupa pengumpulan tugas bersifat file dokumen, audio, bahkan audio visual. Jadi, smartphone ini membantu siswa dan guru untuk memberikan informasi seputar kelas atau pelajaran dan memudahkan guru dan siswa untuk lebih berkomunikasi. Dan selanjutnya, yang keempat, judul besar yang kedua, B, hambatan pembelajaran daring. Pada pembelajaran dengan sistem daring ini yang dilaksanakan oleh SD Negeri 027089 Binjai dan juga berbagai sekolah, beberapa hambatan yang dialami oleh setiap sekolah maupun di sekolah saya teliti responden selama proses pembelajaran dengan sistem daring ini dapat diketahui beberapa hambatan dalam pembelajaran sistem daring, mulai dari terbatasnya kuota, jaringan tidak stabil karena telat masuknya kelas, karena tidak terbiasa menggunakan daring, karena siswa ini kurang terbiasa menggunakan daring, makanya kurangnya persiapan. Tentunya ketiga faktor ini tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak, termasuk oleh responden itu sendiri. Seperti halnya kuota yang terbatas ini harus diantisipasi oleh responden sendiri. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita harus lihat dulu kuota kita cukup atau tidak. Selanjutnya, jaringan. Selanjutnya, memastikan kita tidak telat masuk kelas. Selanjutnya, yang terakhir, bab ketiga ini, saya simpulkan bahwa hambatan dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem daring menjadi bahasan yang menarik dalam
masa pandemi wabah COVID-19 ini. Berdasarkan kondisi calon guru, kondisi terhadap pembelajaran sistem digital dapat dilakukan, namun ini dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi psikis calon guru sehingga perlu adanya solusi lain seperti halnya melakukan beberapa aktivitas yang dapat meredakan dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh hambatan yang muncul. Sistem pembelajaran daring ini dapat menjadikan sebagai modal awal bagi calon guru dalam melaksanakan pembelajaran yang di kemudian hari. Jadi pembelajaran daring ini modal bagi guru kalau suatu saat nanti akan terjadi pandemi lagi. Jadi guru itu udah paham. Dan demikianlah proposal yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.